Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela dalam sebuah program kajian Islami yang dipersembahkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya, luar biasa sekali, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan bersama-sama dalam suasana Ramadan, masih menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga masih berkumpul bersama untuk belajar kajian Islami bersama dengan Majelis Taklim dari Nurul Ikhlas. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih berpuasa? Masih. Alhamdulillah. Keadaannya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Tapi biasanya yang kurang sehat itu kantongnya biasanya. Tapi insya Allah di Ramadan ini dan Lebaran nanti insya Allah rezeki kita mengalir dengan deras. Amin, amin, rabbal alamin. Seperti biasa kita akan belajar bersama dan sudah hadir guru kita semua. Narasumber hari ini langsung saja saya sapa, yaitu Profesor Dr. Haji Darmadi. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih telah hadir pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar bersama dengan tema yang sangat menarik, berkaitan dengan memahami puasa jasmani dan rohani. Tadi para jamaah sudah menjawab sehat semua keadaannya kecuali kantongnya mungkin ya. Tapi mungkin untuk mengawali tema pada hari ini, mungkin saya mengawalinya dengan sebuah hadis yang mungkin tidak asing lagi ataupun terkenal yang mengatakan bahwa puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Itu maksudnya bagaimana ya Prof? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Dafika TV, jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam acara sajadah ya Mbak. Ini acara yang cukup luar biasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan tahun ini. Puasa merupakan salah satu rukun Islam di antara 5 rukun Islam. Kemudian terkait dengan puasa, puasa bukan hanya merupakan ibadah spiritual, dalam arti ibadah yang hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, menahan lapar, haus, dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi Rasulullah juga mengajarkan kepada kita semua bahwa sumu tasihu, puasalah kamu sekalian dan kamu sekalian akan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Maksud hadis ini Mbak Vika dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kita dalam puasa itu tidak hanya semata-mata puasa itu melaksanakan perintah Allah, tetapi secara substansi puasa itu juga mengandung pengertian, baik pengertian secara jasmani maupun rohani. Secara rohani, puasa itu merupakan implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sekalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi puasa juga memiliki dimensi jasmania. Sebagaimana dikatakan Rasulullah bahwa dengan kita berpuasa, kita bisa menjadi sehat, baik secara sehat jasmani maupun sehat rohani. Saya kira itu Mbak, terkait dengan apa yang dikatakan Rasulullah bahwa berpuasalah kalian, maka kalian semua akan sehat. Baik. Awal untuk tema kita hari ini diantarkan dengan hadis
yang disampaikan oleh Rasulullah ya Prof ya. Dan berikutnya adalah sesuai dengan tema kita hari ini adalah baik memahami puasa jasmani dan rohani. Barangkali secara jasmani artinya secara fisik ya Prof ya. Secara fisik barangkali apa saja sih Prof yang biasanya orang akan dapatkan dari puasa yang dijalankan di bulan suci Ramadan? Ya, kalau terkait dengan hal-hal apa yang terkait dengan kesehatan fisik ya yang didapat dari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang paling utama adalah bahwa dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu pola makan kita menjadi teratur. Yang biasanya kalau kita tidak di bulan suci Ramadan itu kan makan ukurannya lapar, gitu kan? Kapan aja kita merasa lapar, makan. Gitu. Bahkan tidak ada makanan pun kita berusaha mencari makan. Tapi ketika bulan suci Ramadan, makan kita sudah diatur, ya kan? Makan itu sekurang-kurangnya 2 kali kan pada saat kita berpuasa itu, makan sahur dan berbuka puasa. Dan ritme makan ini menjadi teratur sehingga berdampak pada kesehatan fisik, pada kesehatan jasmani. Yang pertama misalnya, dengan kita berpuasa, proses metabolisme dalam tubuh kita ini menjadi teratur. Proses mencerna, mendistribusikan kalori dari makanan yang kita makan pada saat sahur dan berbuka puasa itu menjadi bagian bagi tubuh kita untuk lebih teratur melakukan proses pencernaan kalori atau vitamin-vitamin yang ada di makanan itu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ini yang biasa suka kena kolesterol, ibu-ibu nih biasanya ya. Kolesterol itu kan maksimal kalau mau dikatakan normal itu adalah berapa? 7 ya? 200 ya? Yang 7 itu apa yang 7? Biasanya asam urat. Asam urat Iya, ya. Prof. Kolesterol dan asam urat kita itu menjadi normal loh pada saat kita berpuasa, Masya Allah. ya kan? Alhamdulillah. Mungkin biasanya Bapak Ibu sekalian jamaah itu di luar bulan suci Ramadan asam uratnya itu lebih dari 7, ya. Bahkan ada yang 10, 11 gitu. Padahal normalnya 7 loh ya. Nah, pada saat puasa di bulan suci Ramadan, kondisi asam urat kita ini bisa turun, bahkan bisa di bawah 7. 7 itu masih dikatakan normal, tapi dengan puasa di bulan suci Ramadan, kolesterol kita turun, asam urat kita turun, dan yang tidak kalah pentingnya adalah asam lambung kita juga menjadi normal. Nah, itulah beberapa hal penting terkait dengan manfaat berpuasa di bulan suci Ramadan kaitannya dengan kesehatan jasmani. Itu beberapa contohnya ya, Iya, Prof. beberapa contoh Salah gitu ya. satu juga yang sempat saya baca di artikel ini kalau saya tidak salah juga salah satunya adalah mendetoks racun-racun yang mungkin selama ini kita makan berbagai jenis makanan tanpa henti seperti yang Prof bilang ketika puasa kemudian hanya sahur dan berbuka saja. Jadi teratur, lebih teratur dan tubuh juga menjadi lebih sehat. Kalau tadi dari sisi fisik atau jasmani, kemudian rohani yang paling sering kita dengar adalah melatih kesabaran. Namun selain itu juga apa ya dok? Apa ya Prof maksudnya yang kemudian berdampak dari kebiasaan seorang berpuasa Ramadan. Namun jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak tetap di Sajadah. Sahabat jana dalam dakwah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sajadah. Dalam dakwah. Yang
Untuk pemirsa yang barangkali baru saja bergabung, saat ini kita tengah membahas tema yang menarik, yaitu memahami puasa jasmani dan juga rohani. Nah, menyambung segmen pertama tadi, Prof, terkait dengan dampak puasa secara rohani. Tadi jasmani kan Prof sudah menjelaskan banyak sekali dari pola makan yang teratur dan juga menjadikan tubuh menjadi sehat. Sedangkan dari sisi rohani, itu seperti apa ya Prof? Mohon penjelasannya. Baik para pemirsa Davika TV, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Amin. Kalau secara jasmani tadi kan sudah sama-sama kita ketahui ya bahwa puasa menjadikan kita sehat secara fisik. Secara rohani, selain puasa itu mengajarkan kita untuk berlaku sabar, yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua adalah meningkatkan nilai spiritual kita di bulan suci Ramadan. Orang yang biasanya kalau di hari-hari lain selain di hari bulan suci Ramadan, ibadah kita itu bisa bolong-bolong, itu ya Mbak Vinda, jamaah sekalian, atau ibadah kita semaunya gitu ya. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, ibadah kita ini menjadi teratur ya. Karena ada hal-hal yang biasanya tidak kita lakukan di bulan lain selain bulan suci Ramadan kita lakukan, seperti sholat sunnah taraweh gitu kan, membaca Al-Quran semakin rajin gitu, kemudian zikirnya semakin getol gitu, dan yang tidak kalah pentingnya kita semakin dermawan ya kan, karena anjuran Rasulullah itu di bulan suci Ramadan itu jadilah kita ini orang yang senang memberi dibandingkan meminta gitu kan kata Rasulullah itu al-yadul ulya khairum minayadus sufla, ya kan? Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang tangannya di atas dibandingkan yang tangannya di bawah. Dan biasanya di bulan suci Ramadan ini nggak usah nunggu perintah itu, dan nggak perlu dibacakan dalil itu, orang dengan sendirinya menjadi lebih dermawan. Kemudian selain dermawan, puasa juga mengajarkan kita semua menjaga lisan dan perbuatan. Ya. Yang gibah-gibah kita ya Prof? Ya, yang gibah-gibah itu sudah nggak ada lagi nih. Harus ditahan. Yang biasanya kalau kita di hari-hari biasa, ngomongin orang tuh kayaknya sehari aja nggak ngomongin orang tuh rasanya mulut kita ini gatel gitu. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, ya kan? Bahkan kata Rasulullah, jika seandainya di bulan suci Ramadan itu ada yang nantang kamu untuk berkelahi, kata Rasulullah, katakan, inni shaimun, saya sedang berpuasa, ya kan? Padahal kalau kita di hari-hari di luar bulan suci Ramadan tuh, wah, jangankan kok disenggol, mendengar kata-kata yang menyinggung perasaan sedikit saja, wah emosi kita memuncak. Tapi begitu puasa, menahan lapar, haus, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, badan kita lemas. Orang yang gagahnya kayak apapun, dia akan menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang tidak mudah marah. Nah, ini hal penting yang terkait dengan kesehatan rohani kita selama bulan suci Ramadan, selama berpuasa, yang tentu puasa ini tidak hanya seperti yang dikatakan Rasulullah, banyak di antara kalian berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tentu kita nggak mau kan puasa hanya dapat lapar, hanya dapat haus, sama ya. Iya, betul. Artinya kita harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ya, fastabiqul khairat lah ya. Di bulan suci Ramadan ini terbuka lebar. Bahkan barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, maka nilainya sama dengan melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan
70 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Baik, Prof, kita akan buka sesi tanya jawab untuk dua penanya pada segmen ini ya. Jamaah siapa yang mau bertanya? Oke. Wah, Masya Allah banyak sekali. Kita pilih barisan depan, silakan Ibu boleh perkenalkan diri. Jamaah bertanya. Ustaz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Pak Ustadz, nama saya Siti Romadiyah. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya ketika kita menunda berbuka puasa, apakah mengurangi pahala puasa karena kita ragu sudah azan atau belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa nih ya. Ada Rasulullah mensunahkan untuk kita semua, jika sudah masuk waktunya berbuka, segera berbuka. Ini ada pertanyaan, bagaimana seandainya waktu azan sudah masuk, azan sudah berkumandang, harusnya segera berbuka, tapi kita menunda beberapa saat untuk berbuka karena ragu, apakah sudah masuk waktu berbuka atau belum? Karena azan yang kita dengar itu mungkin azan kampung tetangga. Sementara di kampung kita belum terdengar suara azan. Apakah menunda buka puasa itu menggugurkan pahala puasa kita? Yang pertama jawabnya tentu tidak. Ya kan? Menunda berbuka itu boleh 1-2 menit lah ya tenggang waktunya. Karena mungkin perbedaannya antara kampung sebelah yang sudah azan dengan kampung kita yang belum azan itu ya berkisar 1-2 menit itulah ya. Nah. Kemudian kita ragu dengan itu. Nah, keraguan kita itu tidak akan menggugurkan pahala puasa. Ya. Walaupun perintahnya Rasulullah, anjuran Rasulullah, buka puasa itu harus disegerakan. Ya. Jadi karena keraguan-raguan kita itu, maka beberapa saat bolehlah kita menunda untuk berbuka, untuk meyakinkan bahwa waktu berbuka memang sudah masuk dan tidak akan menggugurkan pahala puasa. Ya, walaupun anjurannya berbuka puasa itu disegerakan. Berarti artinya 1-2 menit saja mungkin toleransinya ya. Ya, kalau Prof, ya? sampai 5-10 menit ya sunnahnya nggak dapat gitu ya. Baik. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Baik, kita jawab semua ya Prof ini ya. Sampai berbuka puasa gitu di sini. Saya lemas ini, Mbak. Baik, boleh silakan Ibu yang ada di barisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya. Ustaz menjawab. Nama saya Eli Wahyuni dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Baik, Pak Ustadz, saya izin bertanya. Ini kaitannya sesuai dijelaskan tadi, sesuai dengan penyakit asam lambung. Karena ini saya tuh punya penyakit asam lambung, Pak Ustadz. Nah, terus kalau tiba-tiba asam lambung saya itu saat saya masih puasa, kemudian kambuh, terus muntah gitu loh Pak Ustadz. Nah, ini kaitan tentang hukum. Apakah hukum puasa saya ini batal apa tidak ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Saya akhiri, terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eli. Bu Eli sakit lambung? Iya. Berarti banyak pikiran itu. Kebanyakan jeruk. Kebanyakan jeruk ya. Muntah tiba-tiba itu namanya ghalabah. Ya. Dan ghalabah ini biasanya tidak disengaja. Baik karena sakit asam lambung maupun karena hal-hal lain. Ya. Sehingga karena muntah yang disebabkan oleh asam lambung ini tidak disengaja dan terjadi dengan tiba-tiba, maka muntah yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Kecuali ketika muntah, yang dimuntahkan daging eman-eman, terus ditelan lagi dikit gitu ya. Jadi muntahan yang ketelan itu kalau sengaja ditelan maka menjadi batal puasanya. Tapi kalau hanya tidak disengaja, datang tiba-tiba, itu namanya ghalabah. Muntah yang tidak membatalkan puasa.
Artinya tetap dilanjutkan Ya, puasanya lanjut. Puasanya. Itu ya. Apalagi muntahnya sudah menjelang beduk dan azan maghrib. Sayang sekali. Sayang sekali ya. Maka kalau muntah itu nggak usah dirasa-rasa gitu ya. Makanya muntahin aja gitu. Baik, semoga terjawab ya Ibu Eli ya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen 3 Prof. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sajadah. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada segmen ketiga, masih dalam program Sajadah. Ya, pada segmen ketiga ini saya ingin bertanya, Prof. Pada bulan Ramadan seperti saat ini kan banyak sekali yang jual bazar di lapangan, bazar makanan, kemudian juga takjil, itu banyak sekali dan beraneka ragam. Pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya yang mesti umat Islam mungkin lakukan pada saat berpuasa supaya tidak lapar mata begitu. Seperti apa? Mohon penjelasannya. Iya. Hawa nafsu. Baik, terima kasih Mbak Pindah. Iya. Para pemirsa Dapika TV, jamaah sekalian rahimakumullah. Memang Golek gorengan. di bulan suci Ramadan ini saatnya orang atau kebanyakan orang ngalap berkahnya Ramadan. Betul. Apa-apa yang biasanya di bulan suci Ramadan itu nggak ada jadi ada. Contoh nih timun suri, olang kaling tuh jadi makanan favorit itu, Betul. ya kan? Tapi bagi kita yang berpuasa, yang suka keliling-keliling ke bazar, yang paling sering kita kunjungi itu bazar makanan, ya kan? Bagaimana nih supaya mata kita ketika melihat berbagai macam jenis makanan yang kalau kita lihat di siang hari itu enak-enak, padahal kalau di malam hari belum tentu enak itu. Yang pertama, jangan lupa niatnya kita mesti lurus. Ya, niat puasa ketika kita menjelang atau sesudah sahur itu mesti kita luruskan gitu ya. Karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman. Karena iman ini kan representasi dari niat. Yang kedua ihtisaban. Ihtisaban ini sungguh-sungguh mengharap ridho Allah. Maka walaupun di siang hari ngelihat makanan yang enak-enak, rasanya kalau niat kita ini lurus, maka kita tidak akan tergoyahkan puasanya. Itu kan? Yang kedua, tetaplah beraktivitas sebagaimana hari-hari biasa kita tidak puasa. Jangan jadi alasan loh puasa untuk tidak beraktivitas ke hal-hal yang positif. Kalau banyak hal positif yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, seperti baca Quran, zikir, tasbih, catat nih. Membaca tasbih 1 kali di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Masya Allah. Dibandingkan membaca tasbih di bulan selain bulan suci Ramadan. Kalau hal-hal positif ini kita lakukan, maka kita tidak akan sering-sering berkunjung ke bazar makanan, Mbak Pindah. Ya, karena kalau kita nggak punya aktivitas yang positif, dikit-dikit yang teringat bazar. Dan bazar yang paling kita suka, kita kunjungi adalah bazar makanan. Itu ya, saya kira itu Mbak Pindah. Barangkali boleh ya Prof ya ke bazar, tapi tetap jangan termakan oleh hawa nafsu. Jadi tetap seperlunya, yang perlu dimakan paling kita makan nasi atau mungkin kurma ya Prof ya, itu kan juga disunahkan oleh Rasulullah. Tapi yang penasaran juga adalah, boleh ceritakan nggak Prof mungkin kebiasaan dilakukan oleh Nabi pada saat berpuasa, itu seperti apa Prof? Nabi merupakan uswatun hasanah bagi kita semua ya. Karena laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh terdapat pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik, termasuk dalam hal puasa. Yang Rasulullah lakukan ketika berpuasa, pertama, makan tidak berlebihan ketika berbuka dan
sahur. Coba kita introspeksi kita masing-masing. Ketika sahur dan berbuka puasa itu. Terutama buka puasa, karena seharian tidak makan, tidak minum, rasanya apa saja yang tersedia di hadapan kita, mau kita makan. Padahal kebiasaan Rasulullah ketika berbuka puasa itu, makan cukup ala kadarnya, makan yang manis tetapi tidak terlalu banyak mengandung gula. Apa yang dimakan Rasulullah? Kurma. Kemudian makan nasi itu kalau kita kan biasanya suka langsung itu. Ya, nanti puasa tahun ini kita rubah pola makan kita itu. Makan makanan ringan, setelah itu sholat maghrib, habis sholat maghrib baru kita makan. Kalau memungkinkan malah makan beratnya itu nanti malam setelah sholat tarawih. Oh, seperti itu ya Prof ya? Iya. Soalnya kadang kebiasaannya adalah setelah semuanya dimakan ketika berbuka. Jadi ketika sholat tarawih ini ngantuk. Benar ya ibu-ibu bapak ya, ngantuk. Jadi gak kuat untuk berdiri, gak bangun, jadi males juga ada. Karena makanan yang kita makan itu langsung berkarbohidrat tinggi. Betul. Ya, mestinya makan buah dulu kan, makan sayur-sayuran dulu, baru nanti malam makan nasi. Iya, karena sudah lapar malam tadi ya Prof, berarti kita harus ubah kebiasaan itu. Baik, di segmen ketiga ini kita akan beri kesempatan untuk para jamaah yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya? Baik, karena tadi jamaah ibu-ibu sudah, sekarang jamaah bapak-bapak, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya. Ustaz jawab. Nama saya Nur Hamid, berasal dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Tengah. Izin Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari teman saya, anggota Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Perlu disebutkan nggak namanya yang titip itu? Nggak usah. Oh, nggak usah. Ya. Pertanyaan begini Pak Ustadz, makan sahur itu kan sunnah. Terus terkait makan sahur, setelah makan sahur, lah kok tidur lagi Pak Ustadz itu? Teman saya tanya begitu, penjelasannya bagaimana Pak Ustadz dari sisi hukum atau apalah yang terkait dengan puasa, baru sahur, lah kok tidur mana gitu Pak Ustadz ya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup bagus ini ya. Tidur setelah makan sahur. Tapi saya mau tanya dulu nih, sahurnya jam berapa? Kalau sahurnya jam 1, sementara subuhnya 4:30, kira-kira jam 1 sampai 4:30 itu mau ngapa? Tahajud. Kalau mau beribadah, menambah lebih banyaknya pahala di bulan suci Ramadan ya, sholat malam, baca Quran, zikir gitu ya. Qiyamul Lail. Tapi ini kemungkinan pertanyaannya itu, setelah sahur tidak melakukan itu semua, gitu ya. Pengennya kan setelah sahur itu tidur lagi gitu. Oh, dipahami dan dicatat ini oleh kita semua ya. Tidur setelah makan itu sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Lebih-lebih makan sahur atau tidur setelah makan sahur. Maka Rasulullah menganjurkannya supaya tidak tidur lagi itu, makan sahurnya diakhirkan. Makan sahurnya sudah injury time, detik-detik menjelang subuh atau menjelang imsak. Maka kemungkinan tidurnya nggak ada lagi itu Mbak Vinda. Tapi kalau sahurnya masih jam 1, jam 2, terus nggak Qiyamul Lail, ya pasti tidur itu. Maka sunnahnya makan sahur itu diakhirkan waktunya, supaya kesempatan tidur tidak ada lagi. Habis makan sahur, terdengar bunyi peringatan imsak, sebentar lagi terdengar azan subuh.
segera kita mengambil air wudhu, kemudian sholat subuh. Nggak sempat tidur lagi gitu ya Mas Ustadz. Siap. Saya kira gitu Mbak Pindah ya. Baik, mungkin kalau jam 1 mungkin beda negara mungkin ya Prof ya. Mungkin beda negara jadi sahurnya lebih awal, bisa jadi. Tapi kalau di Indonesia rata-rata mungkin jam 3, setengah 4 ya Prof ya, mungkin kita bisa mulai untuk sahur. Baik, untuk berikutnya adalah ringkasan dari tema kita hari ini Prof, silahkan. Sebelum ringkasan, saya tambahkan sedikit aja tadi yang terkait dengan tidur setelah sahur. Kalaulah terpaksa harus tidur, maka jedakan waktunya antara 1 sampai 2 jam setelah makan sahur. Habis itu tidur. Kenapa? Karena kalau sahur terus tidur, ingat asam lambung naik, gula darah naik, maka makan sahur yang mestinya hukumnya sunnah dan untuk menjaga kesehatan pada saat kita berpuasa malah menimbulkan penyakit. Baik, pemirsa Davika TV, jamaah sekalian rahimakumullah, penting bagi kita untuk memahami bahwa puasa bukan saja sekedar melaksanakan perintah Allah, menunaikan rukun Islam yang 5, tetapi puasa juga bisa dilihat dari 2 dimensi, baik dimensi spiritual maupun dimensi jasmania. Secara spiritual memang puasa mengantarkan kita la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang semakin meningkat ketakwaannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi jasmania, berarti puasa menjadikan kita secara jasmani menjadi sehat. Itulah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah itu, bahwa sumu tasihhu, berpuasalah kamu sekalian agar kamu sekalian menjadi sehat, baik sehat secara fisik maupun sehat secara mental. Saya kira gitu Mbak Finda yang dapat kita petik hikmah dari perbincangan kita hari ini. Baik, terima kasih banyak untuk Profesor Dr. Haji Darmadi untuk ilmunya. Terima kasih juga untuk para jamaah. Semoga dengan kajian yang kita saksikan bersama pada hari ini dapat bermanfaat dan kita juga dapat menjalankan puasa dengan sebulan penuh dan lancar dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya mengaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung program acara pada hari ini. Di antaranya adalah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Putri Floris dan juga Pengobatan Toha. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Finda Sela dan segenap kru pamit undur diri dan terus saksikan program Sajadah. Dalam surga. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.